Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau ngasih tahu gitu, gimana sih caranya? Oh iya, belum. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan gitu, gimana sih caranya Python itu terhubung ke database. Dimana database ini tuh kita pakai SAMPP atau MariaDB lah istilahnya gitulah. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu kalian wajib import MySQL connector. Kalau kalian nggak tahu, kalian di sini kunjungi aja situsnya pip install MySQL connector Python. Nah, kalau misalkan udah di sini kita copy aja langsung. Kemudian kalian buka CMD kalian atau command line kalian. Nah, di situ kalian tinggal paste aja pip install MySQL connector Python. Kebetulan di sini saya udah mendownload library MySQL connector Python tersebut. Jadi kalau misalkan kita enter ya pasti ini nih. Jadi ini sudah tersedia gitu di lokal PC gua. Nah, kalau misalkan kalian belum gitu, kalian langsung aja ketik pip install MySQL connector Python. Nah, kalau misalkan kalian udah ngetik ini nih, ngetik bawaan dari Pythonnya ini nih. Nah, kalian di situ masih nggak bisa di-download gitu. Kalian tinggal masukin aja. Ini sebenarnya kata kunci tambahan. Siapa tahu bisa membantu kalian gitu ya. Kalian tinggal tambahin aja py min m. Udah py min m, langsung masukin aja pip install MySQL connector Python. Nah, ini pasti worth it karena ya gue juga baca-baca dokumentasi di Stack Overflow gimana sih caranya ketika gue pip install MySQL connector Python itu nggak bisa di download, nggak bisa diinstal, makanya gue tambahin py min m. Oke, segitu aja. Nah, kalau misalkan kalian udah download udah install nih library MySQL connector, pastikan kalian punya ini SAMPP. Nyalain yang Apache sama MySQL-nya. Kita butuh terhubung ke PHP MyAdmin. Dan kita juga butuh servernya. Kalau misalkan udah, ya oke. Kalau misalkan kalian yang nggak tahu nih SAMPP itu downloadnya di mana, kalian bisa download di sini. Ketik aja download SAMPP. Nah, ini dari Apache friend-nya. Kalian tinggal download aja di sini. Nah, ini ada version window. Tapi kalian lihat dulu aja ya. Ini window-nya buat window berapa? Oh, ini versionnya. Kirain buat window-nya. Nah, kalian tinggal download aja sini. Usahakan yang terbaru ya. Yang terbaru, nah ini nih kalau nggak salah. Ini gitu ya. Kayaknya ini deh. Ini nih yang terbaru nih. 8.2.0. Ini yang terbaru. Usahakan yang terbaru. Nah, kalau udah kalian masukin sintak ini. Ini sebenarnya variabelnya bebas ya. Itu gimana kalian bikin variabelnya. Asalkan isi dari si variabelnya itu ini MySQL connector connect. Yang di dalamnya adalah user. Usernya itu root. Untuk yang pertama kali download itu pasti usernya root. Dan passwordnya itu nggak ada. Itu passwordnya pasti belum disetting. Untuk hostnya, nah ini nih untuk hostnya kalian ketika udah dinyalain nih SAMPP-nya, kalian buka di sini localhost php myadmin. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kan ada server nih. Server 127.0.0.1. Nah, itu adalah hostnya.
Jadi hostnya kalian masukin yang tadi 127.0.0.1. Untuk databasenya kalian bisa buat. Nah, ini ada database pasien, tabel pasien. Kalau misalkan kalian masih awal gitu, cara buatnya klik di sini baru. Nah, ini adalah untuk ngebuat database kalian tuh apa namanya. Misalkan gua kayak pasien nih, pasien. Sebenarnya pasien udah ada sih. Langsung buat tuh. Kalau pasien udah ada, pasien N-nya 2 gitu ya. Buat. Nah, di sini kalian tinggal masukin nama tabelnya itu apa. Itu bebas gimana kalian. Terus jumlah kolomnya itu apa aja. Misalkan kayak di sini nih. Gue cuman nambahin nama sama umur doang. Berarti nggak usah 4 kolom. Nggak usah 4 kolom ini. Cukup 2 aja. Buat nama sama umur. Nah, kalau misalkan kalian nih pengen ada nama, umur, gender, pokoknya lebih spesifik aja, kalian tinggal hitung aja itu ada berapa kolom. Nah, kalian tinggal tambahin aja di sini. Gitu. Untuk database tadi pasien, gua ambil dari sini. Pasien. Ini databasenya. Nah, untuk ini nih. Ini bebas nama variabelnya, ini cuman untuk apa ya istilahnya? Masuk ke databasenya lah. mycon tuh ambil dari ini, ambil dari sini. Dot cursor. Nah, untuk SQL-nya itu insert. Ini sintak ke SQL. Insert kita masukin ke tabel pasien yang isinya nama, umur, yang dimana value-nya itu adalah string, dua-duanya string. Nah, ini contoh pengaplikasiannya ya. Pilihan STL, pasti Python tahu lah ya, ini tuh buat apa, buat ngikutin string gitulah ya. Kalau misalkan Y gini nih, ini nama ini try and accept. Kur tadi tuh ngambil dari sini kursor, jadi dia untuk ngarahin kemana sih. Nah, execute itu untuk menjalankan dari SQL. SQL itu tuh tabelnya, tabel dari si ini nih, dimana tabelnya itu adalah nama dan umur. Ada 2 nih, 2 kolom. Nah, nama umur itu mau apa, diisinya mau apa. Gua mau ngambil dari nama itu ini nih, gua ngambil dari ini sama ini, yang nantinya di database-nya juga bakalan masuk nama dari sini, umur dari sini. Terus kalau misalkan udah di execute, diapain? Di commit. Yang di commit apa? mycon itu ini. Commitnya itu ke database, langsung ke database-nya. Udah gitu CLS. Terakhir kita print kursor round count itu jumlah dari row-nya yang nantinya disisipkan ke database-nya. Kita coba execute aja ya. Coba ini clear dulu. Nah, selamat datang di Alfador, belanja murah dan terjangkau. Halo, apakah Anda ingin belanja? Misalkan Y. Masukkan nih, misalkan nicknya 3273.
Namanya, nama saya Aldi Ramadan. Umur saya 20. Gender saya pria. Sini teh. Nah, di sini akan masuk satu record insert. Ini dari mana? Kok bisa ada satu record insert? Dari sini. Kursor masuk ke round count. Di mana? Nah, kalau ini string. Record inserted itu string. Tapi si satu ini tuh satu data telah masuk ke sini. Nah, nantinya kita akan coba di sini pasien tabelnya. Nah, ada 2. Ini yang tadi awal, ini yang baru tadi kita masukin. Itu nanti akan masuk ke database-nya. Gitu. Sebenarnya untuk masukin ke database pakai Python itu sebenarnya mudah aja. Kalau misalkan kalian sering-sering baca dokumentasi gitu. Nah, untuk source code-nya nanti gue bakalan up di GitHub. Nanti kalian bisa cobalah manipulasi gitulah. Nanti gue cantumin di deskripsi. Oke, mungkin sekian aja ya dari gue. Kalau misalkan ada salah kata, oke, maafin. Oke. Goodbye. Thank you yang udah nonton.